Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi metode Agile pada mata kuliah RPL. Di sini ada pun anggota kelompok yang pertama yaitu ada Aja Gindar Arsyida, yang kedua ada Bella Cantika, yang ketiga ada saya sendiri sebagai moderator yaitu Dena Rahma, ada Danar Jati Prasetyo, Irfan Saputra, Nur Dwi Kartini, dan M. Akbar Arashid, serta Janita Alexander KBS. Baiklah, untuk pemaparan materinya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Definisi metode Agile, sebuah metodologi dalam pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan berulang yang terdiri dari aturan dan solusi yang sudah disepakati. Metode ini juga dilakukan dengan sistem kolaborasi antar tim secara terstruktur dan terorganisir. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada tujuan metode Agile. Yang pertama ada High Value and Working App System. Itu tujuan yang pertama adalah High Value and Working App System. Artinya untuk menghasilkan sebuah software yang punya nilai jual tinggi namun menggunakan biaya pembuatan yang serendah mungkin. Yang kedua ada Iterative Incremental Evolutionary, merupakan metode pengembangan software yang dijalankan secara iteratif, berulang, serta bisa diubah di tengah jalan bila perlu. Yang ketiga ada cost control and value driven development. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan user atau pengguna. Yang keempat ada high quality production. Meskipun menggunakan biaya seminimal mungkin, produk berupa software atau perangkat lunak akan tetap terjaga kualitasnya. Yang kelima ada fleksibel dan risk management. Tujuan fleksibel berkaitan dengan jadwal pertemuan dengan klien yang bisa diatur kapan saja. Dengan begitu, fungsi perangkat lunak yang sedang dikembangkan tetap terjaga. Yang keenam ada collaboration. Kolaborasi sangat penting dilakukan oleh tim. Yang ketujuh ada self-organizing and self-managing teams. Tujuan akhir dari metode Agile yaitu developer diberi akses untuk mengatur sendiri urusan software development. Tugas seorang manajer yaitu menjadi penghubung antara developer dan klien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya ada manfaat metode Agile. Yang pertama itu mempercepat waktu pengiriman. Metodologi Agile memungkinkan pengembang untuk mengirimkan perangkat lunak dalam waktu yang lebih singkat melalui penggunaan iterasi dan pengujian berkelanjutan. Yang kedua itu ada meminimalkan resiko. Jadi Agile mempromosikan pemikiran yang lebih kreatif dan inovatif sehingga memungkinkan pengembang untuk menguji gagasan secara lebih cepat dan meminimal resiko kegagalan proyek. Yang ketiga ada memaksimalkan nilai pelanggan. Agile berfokus pada pengiriman perangkat lunak yang dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat ada meningkatkan keterlibatan tim. Agile mendorong kolaborasi anggota tim dan pelanggan. Hal ini memungkinkan anggota tim untuk merasa lebih terlibat dan lebih bertanggung jawab atas kesuksesan proyek. Yang keenam ada fleksibilitas. Agile memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan kebutuhan pelanggan secara lebih cepat dan mengubah fokus proyek saat diperlukan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan bisnis yang terus berubah. Yang terakhir atau yang keenam ada meningkatkan kualitas. Agile mempromosikan pengujian berkelanjutan dan perbaikan berkelanjutan dalam pengembangan perangkat lunak. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk lebih memperhatikan kualitas produk dan memastikan bahwa produk yang dikembangkan
memiliki kinerja yang optimal dan dapat diandalkan. Next. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada tahapan SDLC Agile. Tahapan yang pertama itu ada requirement. Nah, di fase requirement ini, pengembang itu mengambil solusi melalui analisis kebutuhan. Lalu pengembang mengumpulkan setiap persyaratan dan analisis. Pengembang perangkat lunak menetapkan beberapa tujuan yang dapat dicapai, kerangka waktu, fungsionalitas produk, dan lainnya. Hasil dari tahapan ini adalah pengembang melakukan dokumentasi kebutuhan fungsional dan pelepasan anggaran. Yang selanjutnya yaitu fase desain. Nah, setelah mengetahui sepenuhnya harapan, tim pengembang membuat rencana dan kerangka dasar untuk proyek tersebut. Tim pengembang akan mendiskusikan fungsionalitas produk, bahasa pemrograman, alat penting, dan lain-lain. Nah, dalam tahap desain, tim tetap terlibat dalam hal seperti tata letak seluler, desktop, dan berbagai perangkat untuk situs web. Lalu, perbaikan skema warna sesuai proyek, lalu penentuan bahasa pemrograman apa yang harus digunakan, desain kerangka back-end, desain sistem server. Fase yang ketiga yaitu fase development. Nah, di fase ini pengembang memerlukan jumlah kerja dan waktu maksimum pada siklus hidup pengembangan agile. Namun, fase ini adalah bagian di mana tim pengembang bekerja dengan desainer UI UX. Tim pengembang pada fase ini memulai pengkodean, menyiapkan perangkat keras, mengkonfigurasi server, pengujian menganalisis persyaratan. Nah, selanjutnya fase testing. Pada fase ini adalah fase yang paling penting dalam SDLC Agile. Nah, pada fase ini perangkat lunak itu disiapkan untuk dirilis. Namun sebelum dirilis, tim pengembang akan melakukan beberapa tes untuk memastikan fungsionalitas perangkat lunak. Sehingga mereka akan menguji apakah kode tersebut dapat berjalan dengan baik, kemampuan beradaptasi proses perangkat lunak, lalu jaminan simpanan produk, fitur keunggulan kompetitif, dan lain-lain. Jika ada kesalahan atau bug, tim pengembang akan memperbaikinya dengan tindakan dan memastikan perangkat lunak aman. Selanjutnya, fase deployment. Nah, di fase ini, pengembang akan setelah menguji dan memperbaiki semua bug yang teridentifikasi, pengembang akan menyelesaikan pengembangan dan siap untuk diterapkan. Di fase ini, tim akan membuat perangkat lunak secara aktif dan menjalankan semua perangkat lunak, server, dan perangkat keras untuk dirilis. Lalu menyiapkan database dan tautan untuk memastikan semuanya siap. Selanjutnya, fase review. Fase ini adalah fase terakhir dari SDLC Agile. Nah, tim pengembang akan menerima umpan balik dari pengguna dan menunjukkan hasil proyek kepada klien. Meningkatkan kegunaan adalah peran utama dari fase ini. Tim pengembang akan memastikan pembaruan rutin kelayakan perangkat lunak dan perangkat keras untuk
melakukan pengembangan. Itulah tadi tahap pengembangan dari SDLC Agile. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah alur kerja Agile atau langkah-langkah dari metode Agile. Sama seperti metode SDLC lainnya, Agile ini terdiri dari beberapa langkah-langkah. Tujuan utamanya dari setiap langkah ini adalah untuk membawa tim atau pengembang lebih dekat ke hasil akhir secepat mungkin dan merilis perangkat lunak baru secepat mungkin. Nah, di sini yang pertama yaitu ada konsep. Pada tahap pertama Agile SDLC ini, tim atau pengembang Agile membuat evaluasi proyek secara keseluruhan, dari mana tim memberikan layanan analisis bisnis. Disinilah tim membuktikan atau menolak hipotesis tentang manfaat bisnis. Kemudian untuk memperkirakan beberapa banyak waktu yang dibutuhkan proyek dan mengidentifikasi sumber daya apa yang mungkin diperlukan di kemudian hari dalam pengembangan. Selanjutnya yaitu inception. Setelah tahap konsep, tibalah fase di mana peletakan landasan keuangan dilakukan pada anggota tim utama diidentifikasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu interaction atau construction. Di fase ini, tim atau pengembang bekerja untuk menghasilkan perangkat lunak yang berfungsi dengan baik. Ini dikembangkan berdasarkan persyaratan literasi dan umpan balik, dan diubah serta ditingkatkan. Fase ini dibagi menjadi beberapa rentang waktu atau sprint. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, release. Proses ini mencakup pengujian QA, pengujian pengguna, pembuatan dokumentasi, dan pelepasan interaksi ke pasar. Dan langkah selanjutnya, langkah kelima yaitu production. Di sini adanya dukungan perangkat lunak yang berkelanjutan. Dan nantinya yang terakhir yaitu retirement adalah fase Agile SDLC yang terakhir dan cukup jelas di sini tim atau pengembang berhenti mendukung perangkat lunak yang dirilis dan memberi tahu pelanggan tentang hal itu dari tahap terakhir ini. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada faktor manusia dalam metode Agile. Yang pertama itu ada kompetisi. Ini mengacu pada keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota tim dalam bidang mereka masing-masing. Tim Agile harus terdiri dari individu yang kompeten dalam peran mereka untuk memastikan pengembangan produk yang berkualitas tinggi. Yang kedua, ada fokus. Dalam Agile, tim harus mampu mempertahankan fokus mereka pada tujuan dan prioritas utama. Ini membantu menghindari distraksi dan memastikan penyelesaian tugas yang paling penting terlebih dahulu. Yang ketiga ada kolaborasi. Kolaborasi yang erat antara anggota tim, klien, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting dalam Agile. Komunikasi terbuka dan berbagi pengetahuan adalah kunci untuk kolaborasi yang efektif. Yang keempat, saling percaya dan menghormati. Lingkungan kerja yang saling mempercayai dan menghormati sangatlah penting agar tim Agile dapat bekerja secara efektif. Yang kelima ada manajemen diri. Setiap anggota tim harus mampu mengelola waktu dan tugas mereka sendiri dengan efektif. Ini melibatkan disiplin diri, motivasi, dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Yang keenam ada fuzzy problem solving. Agile sering kali melibatkan masalah atau persyaratan yang fuzzy atau tidak terdefinisi dengan baik. Anggota tim harus mampu menangani ketidakpastian ini dan mengambil pendekatan iteratif untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir ada kemampuan mengambil keputusan dengan cepat. Tim harus mampu mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan informasi yang tersedia pada saat itu. Ini membantu menjaga momentum dan menghindari penundaan yang tidak perlu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari metode Agile. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihan yang pertama itu cepat ditangani. Jadi proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak memerlukan sumber daya yang besar. Jadi hal ini memungkinkan produk itu dapat dikeluarkan dalam waktu yang relatif singkat karena tim itu dapat fokus pada pengembangan fitur-fitur utama terlebih dahulu dan kemudian menambahkan fitur tambahan seiring waktu. Hal ini meminimalkan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tahap produk yang dapat digunakan. Lalu untuk kelebihan yang kedua yaitu merespon dengan cepat. Jadi maksudnya itu perubahan dapat dengan cepat ditangani. Dalam metode Agile ini memungkinkan tim untuk dengan cepat menanggapi perubahan kebutuhan atau masukan dari pelanggan atau pemangku kepentingan. Dengan iterasi yang singkat, tim ini dapat memperbaiki, menyesuaikan, dan menambahkan fitur baru dengan cepat dan efisien. Lalu kelebihan yang selanjutnya, klien ikut berpartisipasi. Jadi dalam metode Agile, klien dapat memberikan feedback kepada pengembang dalam proses pembuatan program. Jadi komunikasi yang terbuka dan kontinu antara pengembang dan klien adalah salah satu prinsip utama Agile. Dalam setiap iterasi, klien ini dapat memberikan feedback tentang fitur yang dikembangkan. Hal ini memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan klien. Lalu di sini juga ada kekurangan dari metode Agile. Yang pertama, tidak sesuai dengan tim yang menyelesaikan proyek bersama. Jadi metode ini kurang cocok untuk tim yang mempunyai komitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Karena Agile ini mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh anggota tim. Tapi jika tim memiliki tingkat komitmen yang berbeda atau tidak semua anggota tim itu sepenuhnya terlibat, hal ini dapat mengganggu keseluruhan proses pengembangan. Lalu untuk yang kedua yaitu tidak sesuai dengan tim besar. Jadi metode Agile ini kurang sesuai dengan tim yang besar itu seperti lebih dari 2 orang. Jadi koordinasi dan komunikasi antar anggota tim ini menjadi lebih sulit. Agile mengandalkan kolaborasi yang kuat dan komunikasi terbuka, dan dalam tim yang besar hal ini dapat menjadi lebih rumit dan tidak efisien. Untuk kekurangan yang selanjutnya yaitu harus selalu siap dalam perubahan. Jadi tim ini harus selalu siap karena perubahan dapat terjadi kapan saja. Karena metode Agile ini memiliki sifat yang adaptif, jadi tim harus selalu siap untuk menghadapi perubahan yang tidak terduga. Ini memerlukan fleksibilitas dan kesiapan untuk menyelesaikan prioritas dan rencana dengan cepat. Mungkin itu saja, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin itu pembahasan tentang metode Agile, dan di sini kita dapat menarik kesimpulan yaitu metode Agile adalah suatu model pengembangan software yang mementingkan 3 hal, yaitu efisiensi sumber daya, kecepatan bekerja, dan kualitas yang prima. Tujuan dari metode ini mengarahkan seorang tim developer untuk mempunyai komunikasi yang baik dengan tim untuk menciptakan software dengan kualitas baik, sehingga manfaat yang didapat dengan menggunakan metode Agile ini akan dirasakan oleh semua pihak termasuk klien dan user. Mungkin itu yang dapat kami paparkan mengenai materi metode Agile pada kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.